Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Tol Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan, 4 kendaraan rusak berat, 2 diantaranya terguling. Sementara seorang kernet mobil box mengalami luka parah dibawa ke rumah sakit. Diduga kecelakaan terjadi akibat salah satu pengemudi mobil yang melaju kencang dari arah Pondok Indah ke arah Meruya Selatan berkendara dalam kondisi mabuk. Mobil kehilangan kendali hingga menabrak mobil box, mobil pick-up, dan minibus. Sekarang kan mobil truk nggak boleh jalur 2, jalur 3 apalagi ya. Ditabrak sama sedan dari belakang, sedan putih. Kata warga sih katanya habis minum, bau minuman mulutnya. Kendaraan ini melibatkan 4 kendaraan, 1 kendaraan box, 1 kendaraan sedan, 1 kendaraan taksi, dan 1 lagi kendaraan. Semuanya dari arah Pondok Indah mengarah ke Meruya. Terjadinya tepatnya di kilometer 9800 setelah gerbang Meruya Selatan. Kalau kita lihat dugaan awal ada salah satu pengemudi yang mabuk ya. Akibat kecelakaan, kemacetan terjadi di ruas tol hingga 3 km. Warga Kampung Manggu, Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten geger dengan ditemukannya plastik berisi bayi di tepi sawah. Warga yang kebingungan dengan temuan ini mencoba memeriksa kondisi bayi tak berdosa ini. Setelah diperiksa, kondisi bayi tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Warga kemudian membawa bayi ke puskesmas setempat. Yang mengejutkan, selain mendapati bayi sudah menjadi mayat, petugas juga mendapat secari kertas bertuliskan nama bayi, Aslan Zaidan Hidayat, dan uang tunai Rp100.000. Luka tidak ada. Jenis kelamin dan umurnya Jenis itu kelamin laki-laki sekitar umur 8 bulan atau 7 bulan 8 bulan, karena keterangan dari dokter prematur. dugaan hubungan gelap gimana? Ya, kita belum tahu pasti hubungan gelap atau enggak. Unit Reskrim Polsek Cisoka mengolah tempat kejadian perkara dan menanyai sejumlah saksi guna mencari orang tua bayi tak berdosa yang tega membuang buah hatinya. Pemirsa, seorang pemuda menyiram wajah kekasihnya dengan air keras. Akibatnya korban menderita luka bakar serius di wajah dengan mata nyaris buta. Setelah 1 bulan melarikan diri ke Banyuwangi, Jawa Timur, pelaku akhirnya ditangkap polisi. Akibat terbakar emosi, rencana membina mahligai rumah tangga pun akhirnya kandas di tengah jalan. Korban masuk rumah sakit sementara pelaku masuk bui. Lalu mengapa pelaku begitu emosi hingga tega menyiram kekasih yang sudah dipacarinya selama 5 bulan tersebut dengan air keras? Pemirsa, selain kasus percintaan yang berakhir dengan kekerasan tadi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Kita ke informasi pertama terlebih dahulu, pemirsa. Seorang gadis difabel di Manado, Sulawesi Utara menjadi korban pemerkosaan 8 pria dewasa di 3 tempat berbeda selama 2 hari. 7 pelaku yang ditangkap terpaksa ditembak karena kabur saat pengembangan kasus dan pencarian barang bukti. Inilah 8 pelaku pemerkosaan gadis disabilitas saat digelandang dan diperlihatkan pada wartawan di Mapolda, Sulawesi Utara. 7 diantaranya harus berjalan tertatih karena luka tembak di kakinya. 7 pelaku ini terpaksa ditembak lantaran kabur saat pencarian barang bukti pada pengembangan kasus. Para pelaku yang mayoritas supir angkutan kota ini memperkosa korban
yang berusia 15 tahun di 3 tempat berbeda, yakni di Desa Kalase, Minahasa, dan di wilayah Malayang, Manado. Peristiwa memilukan ini berawal saat korban yang sedang berjalan sendirian bertemu dengan satu pelaku yang mengajaknya jalan-jalan menggunakan angkutan kota miliknya. Setelah berkeliling kota, pelaku membawa korban ke salah satu rumah di wilayah Malayang, lalu memperkosanya. Korban selanjutnya diturunkan pelaku di terminal Malayang dan bertemu pelaku lain. Korban kemudian dibawa pelaku ke bekas bengkel di mana 6 pelaku lain sedang berjudi dan pesta minuman keras. Korban kemudian dicekoki, miras, lalu diperkosa bergantian oleh 7 pelaku ini. Keesokan harinya korban dibawa oleh salah satu pelaku ke rumah kerabatnya. Setelah korban diminta mandi dan makan, pelaku kembali memperkosa korban. Adanya postingan dari salah satu pelaku di FB, yang mana postingan tersebut kelihatan ada korban dengan para pelaku di salah satu TKP meminum minuman keras dan sambil bermain judi. Dari hasil informasi tersebut, kita melakukan penangkapan kepada 7 pelaku di 3 tempat, yaitu di Malayang, kemudian ada yang pelaku sudah keluar wilayah Manado, yaitu daerah Minsel, kemudian ke Terenak. Setelah kita melakukan penangkapan di 3 TKP ini, para pelaku berusaha melarikan diri, sehingga kita melakukan tindakan tegas terukur kepada 7 pelaku. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban saat kejadian, botol bekas minuman keras yang ditenggak pelaku dan 1 papan triplex yang digunakan para pelaku sebagai alas saat memperkosa korban bergantian. Para pelaku kini harus mendekam di Hotel Prodeo alias sel tahanan Polda Sulawesi Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejat mereka. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Warga Desa Koha, Minahasa, Sulawesi Utara digemparkan dengan penemuan jasad anak perempuan dalam karung yang merupakan korban pembunuhan. Pelaku pembunuhan bocah perempuan di Minahasa, Sulawesi Utara ini ditemukan gantung diri di tengah hutan. Inilah video amatir saat warga menemukan jasad bocah perempuan yang terbungkus karung tepat di bawah pohon pala di perkebunan Desa Koha, Minahasa, Sulawesi Utara. Setelah olah tempat kejadian perkara, jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Tewasnya bocah 13 tahun ini membuat keluarga syok. Pada malam sebelum menghilang, korban awal diajak untuk ikut beribadah bersama adiknya. Namun korban tidak ikut dan meminta uang untuk membeli makanan sosis. Setelah itu, korban tidak kunjung pulang dan kakak serta kerabat tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga akhirnya ditemukan mengenaskan. Saat jenazah akan dimakamkan, isak tangis kakak dan ayah korban bahkan sudah tidak terbendung lagi. Sang kakak bahkan histeris dan memeluk lisan makam ibunya yang berada di samping liang lahat untuk jenazah adiknya. Sementara sang ayah hanya terdiam dan berusaha menguatkan diri dengan memeluk anaknya. Sepekan setelah kejadian, warga Desa Koha dikejutkan saat menemukan jasad pria dengan posisi tergantung di tengah hutan dekat aliran sungai Tateli, Minahasa, Sulawesi Utara. Jasad pria ini dikenali sebagai FR yang juga merupakan warga Desa Koha. Sebelum ditemukan tewas, warga Desa Koha mencurigai FR adalah pelaku pembunuhan MS yang jasad ditemukan dalam karung di bawah pohon pala. Ini lantaran FR tiba-tiba menghilang hingga kemudian warga mencarinya dengan menyebar fotonya di media sosial. Tergantung di situ. Masih sampai sekarang di situ. Artinya kalau dilihat dari ciri-cirinya memang itu pelaku itu.
Iya, memang itu di petas, karena kita tahu di petas. Kalau ciri-ciri jenazah? Rusak katanya, kita juga nak ke situ, karena nak tahan lah. Tapi James bilang, ciur rambut, jatuh, ini juga busuk. Cuma dari postur memang dia. Warga sekitar yang berada di lokasi menyoraki jasad Ferry yang dievakuasi aparat ke mobil. Warga geram dengan perbuatan keji Ferry yang tega menganiaya dan membunuh bocah perempuan 12 tahun Marcella Sulu. Saya bilang apa lagi? Karena mungkin saya nggak tahu kalau orang itu yang diduga atau bukan. Jadi sekarang saya kurang Pak polisi, no? Kalau memang benar-benar dia, ya sudah. Saya mau tuntut bagaimana lah. Sementara itu dari hasil penyelidikan, polisi memastikan FR merupakan pelaku pembunuhan yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di tengah hutan desa Koha saat bersembunyi dari pencarian warga. Sedangkan dari hasil otopsi pada jasad korban, ditemukan bekas kekerasan benda tumpul dan adanya bekas pemerkosaan. Polisi menemukan sejumlah barang bukti diantaranya pakaian milik korban. Selama MS tadi terjadi oleh tersangka dilakukan persetubuhan di mana ada tanda-tanda kekerasan pada kelamin korban dan juga ditemukan luka akibat benda tumpul pada tengkorak korban yang berakibat terjadinya tulang tengkorak retak dan juga terjadi pendarahan di pelaku otak. Itu yang menjadi penyebab kematian daripada korban. Kini keluarga korban dapat bernapas lega setelah pembunuh sadis anak mereka telah mendapat hukuman yang setimpal. Korban telah dimakamkan di samping makam ibunya yang terlebih dahulu berpulang 2 tahun sebelumnya. Pemirsa, seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat dirampok dan diperkosa seorang pria yang masuk lewat lubang ventilasi udara rumahnya. Korban yang sedang bermain telepon genggam tidak melihat kedatangan pelaku dan ketakutan karena diancam pelaku. Seorang gadis remaja dirampok dan diperkosa di ruang tengah rumahnya. Saat kejadian, anak 15 tahun ini sedang bermain dengan ponselnya. Korban tidak sempat melihat pelaku karena takut diancam akan dibunuh. Pelaku lalu kabur dengan membawa uang tunai dan 2 ponsel milik korban. Pelaku ini masuki dari lubang angin. Dari lubang angin kemudian membekap anak saya dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, lalu pergi melalui pintu belakang. Itu sih. Saat itu kondisi anak sedang tidur atau sedang apa, Pak? Posisi anak kebetulan sedang tengkurap dan main HP. TikTokan ya, Pak ya? Iya. Pak, anak Bapak sempat melihat pelaku nggak, Pak? Pakai topeng atau pakai apa? Anak saya itu karena dibekap dan tidak sempat melihat wajah pelakunya. Korban yang trauma atas kejadian yang dialaminya dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk divisum dan pemulihan kondisi psikologisnya. Polisi yang menggunakan anjing pelacak menelusuri dari dalam rumah dan terus bergerak hingga ke belakang rumah korban. Anjing pelacak ini terus mengendus jejak melewati semak-semak di belakang rumah yang merupakan jalan tol Jor. Pelaku diketahui masuk melalui lubang ventilasi udara rumah korban. Dan usai beraksi, keduanya kabur melalui pintu belakang dan melintasi jalan tol Jor. Dan tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya menangkap 1 pelaku, yakni Rizky, dan 1 penadah barang hasil rampokan, Abdullah. Saat itu Rizky bertugas mengawasi situasi saat pelaku utama Rangga Tias Saputra masuk ke rumah korban. Sementara Abdullah menadah barang hasil kejahatan, serta meminjamkan sepeda motor yang digunakan Rizky dan Rangga saat beraksi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya telepon genggam milik korban, boneka yang digunakan untuk membekap korban, serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Sementara itu setelah sempat buron, Rangga Tias Saputra akhirnya ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya di kawasan Nanggung, Bogor, Jawa Barat. Ya, sekarang kan udah ini ya, udah terjadi, ya udah tinggal pertanggungjawaban aja, oke? Ya.
Rangga dan Rizky mengaku sudah merencanakan aksi mereka. Keduanya diketahui merupakan residivis yang bekerja sebagai Pak Ogah di kawasan Jakarta Utara dan diduga merupakan kawanan rampok yang sudah sering beraksi. Para pelaku menggunakan uang hasil kejahatan untuk berpesta narkoba dan foya-foya. Sementara Rangga mengaku nekat memperkosa karena tergoda saat melihat korban asik bermain ponsel. Karena seluruhnya ini positif mengandung amfetamin dan metafetamin. Ya, jadi dia gunakan untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sasarannya juga random, yang pada saat dia melihat ada peluang untuk atau niat plus kesempatan itu ketemu, ya, niatnya memang mau melakukan pencurian, kemudian kesempatannya ada seperti AC, besi-besi yang nganggur di halaman rumah yang bisa dijadikan uang. Termasuk yang terakhir ini juga sama, dia loncat, ditemukan dia lihat ada ventilator. Ventilator ini memang rusak ya, jadi kemudian dia masuk ke dalam. Bahkan sempat setengah jam di dalam rumah itu, nggak bilang langsung bereaksi karena melihat ada anak kecil yang belum tidur sedang bermain handphone di ruang keluarga. Itu sempat setengah jam dia melihat dulu sambil membaca situasi. Yang terjadi adalah dilakukan pemerkosaan kepada korban yang ada. Ketiga pelaku kini mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus mendekam di penjara. Ketiganya dikenakan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Cinta tak direstui orang tua, seorang pemuda menyiram kekasihnya dengan air keras. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.